Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin pemerhati Raja TV dan juga raja-raja di mana berada, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas kemudahan dan taufiknya sehingga kita masih diberikan panjang umur dan juga diberikan kemudahan untuk beramal saleh. Nabi mengatakan, ketika ditanya oleh sang sahabatnya, ayun nasi khairun, manusia yang paling baik itu apa ya Rasulullah? Dia menjawab, man tala umruhu wa hasunna amalu, yang umurnya panjang, amalnya baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita taufik, kemudahan untuk menjadi orang yang panjang usianya, panjang umurnya, dan juga banyak amal kebaikan, amal solehnya. Demikianlah nikmat yang agung ini kita wajib syukuri. Ya, kita pertahankan semaksimal mungkin dengan terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufiknya, dengan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita dimudahkan terus untuk mengisi sisa usia kita ini dengan ilmu yang manfaat dan amalan saleh. Karena doa inilah yang akan membawa kita menjadi orang yang bertakwa, dan takwa adalah sebaik-baiknya bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tazawwadu fa inna khairal jadi taqwa. Ya. Berbekallah kalian, sesungguhnya bekal yang paling baik adalah takwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita manfaatkan waktu yang tersisa dari usia kita ini dengan memperbanyak belajar, memperbanyak amal soleh dalam setiap kesempatan kita. Alhamdulillah, pada pagi berbahagia ini kita akan membahas kelanjutan daripada pembahasan sebelumnya terkait dengan memilih pasangan suami istri. Ya, yang kita sampaikan terdahulu tentang hal-hal yang bersangkutan dengan hal tersebut, dan tentunya setelah punya data yang lengkap, sudah melihat orangnya, kenal orangnya, maka langsung menuju pada sebuah proses namanya lamaran atau khitbah. Ya, di mana seorang laki-laki menyampaikan keinginan untuk menikahi sang wanita, baik secara langsung, sharih, jelas, ataupun dengan sindiran. Para ulama rahimahullah ta'ala menyampaikan tentang hukum khitbah ini, hukum lamaran ini dalam Islam. Ya. Ada dua pendapat ulama dalam masalah ini. Yang pertama mengatakan tidak wajib, hukumnya hanya sunnah. Inilah madhabnya jumhur ulama, madhabnya umumnya para ulama rahimahullah ta'ala. Sehingga Ibnu Qudamah mengatakan bahwa hukumnya adalah tidak wajib, ya, menurut para ulama yang beliau ketahui kecuali Daud Al-Zahiri. Di antara dasar hukum ini disampaikan para ulama rahimahullah ta'ala bahwa Nabi kita Muhammad SAW pernah, ya, mengkhitbah Aisyah dan juga Hafsah bintu Umar. Artinya Nabi melakukan hal tersebut dengan melamar kepada kedua orang tuanya, ya, Aisyah dan juga Umar ibn Khattab ketika meminang Hafsah. Dan yang tidak mewajibkan itu ada pada riwayat di mana ada seorang wanita yang menyampaikan ingin dinikah oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ketika mengatakan, ya Rasulullah, alaka hajatun ilayya, apakah engkau punya hajat untukku menikah denganku? Nabi melihat sang wanita, kemudian Nabi tidak berhasrat untuk mengambilnya sebagai istrinya. Kemudian ada seorang laki-laki sahabat Nabi yang mengatakan, ya Rasulullah, zawajniha, nikahkanlah aku dengan wanita tersebut. Maka kemudian ditanya oleh Nabi apa yang dimiliki dia. Dia mengatakan hanya punya satu pasang baju yang digunakan tersebut. Maka kata beliau, ya, iltamis wala khatamin hadid, carilah walaupun hanya cincin dari besi. Dan ternyata juga punya juga.
Dan akhirnya Nabi menanya, apakah kamu punya Al-Quran? Dia jawab punya. Maka Nabi mengatakan, zawajtuka bima ma'aka minal Quran. Menunjukkan bahwa Nabi langsung menikahkan ia dengan sang wanita tanpa ada di sana lamaran dari pihak laki-laki pihak wanita. Menunjukkan bahwa lamaran bukanlah hukumnya wajib dalam melakukan sebuah pernikahan. Ya. Demikian juga kalau kita melihat kepada pernyataan para ulama rahimahullahu taala, ya, ketika ada seorang dari Bani Sulaim, ya, yang mengatakan bahwa aku mengkhidbah Umamah bintu Abdul Muttalib kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'angkihi, ya, kemudian fa'angkahani, Nabi menikahkan ia kepadaku. Ibnu Qayyim mengatakan, wa fihi, dan dalam ini ada la yustaratu fi sihatil aqli taqaddumul khidbah. Tidak disyaratkan dalam sebuah pernikahan itu absahnya pernikahan tersebut dengan didahului oleh sebuah lamaran. Nah, kenapa? Karena idza lam taqa fi syai'in min turqil hadil hadis, ya, wuqu', ya, ya. Artinya tidak ada pada hadisnya adanya sebuah bentuk, ya, sebuah bentuk keharusan daripada melamar, ya, ya. Dan itu bukan juga termasuk dalam rukun pernikahan. Sehingga khidbah ini hukumnya hanya sunnah, ya, hanya sunnah. Dan mereka juga dengan kias bahwasanya, ya, ini adalah sebuah akad seperti jual beli, ya, sehingga tidak wajib adanya khidbah duluan. Artinya kalau orang jual beli itu kan tidak butuh ada sebuah omongan dulu, harus tahu menawar dulu, harus janji dulu, tidak ada, langsung bisa jual beli, sehingga tidaklah ada keharusan ataupun kewajiban untuk melamar sebelum pernikahan. Halnya kenapa? Nanti ketika ada kejadian yang kita juga dapatkan dalam masyarakat, adanya penggagalan pernikahan dari yang melamar karena satu dan dua hal, maka kemudian diganti dengan orang lain untuk menjadi suaminya. Jadi dibolehkan, ya, ya, dan sah pernikahannya. Kenapa? Karena melamar ini hukumnya hanya sunnah saja, karena Nabi mengamalkannya, ya, terhadap Aisyah dan juga Hafsah. Sehingga khidbah ini hanyalah wasilah, ya, ya, di mana seorang laki-laki yang ingin menikahi seorang wanita mengajukan sebuah lamaran ataupun keinginannya disampaikan kepada sang wanita bahwa ia akan menikahinya atau memilihnya menjadi istrinya. Sehingga para ulama rahimahullah taala bersepakat bahwasanya wanita itu boleh dilamar selama tidak ada larangan ataupun pencegah pernikahan, ya. Sehingga boleh melamar dengan cara langsung mengatakan saya melamar Anda untuk menjadi istri saya, atau dengan sindiran, dengan lafaz yang menunjukkan bahwa ia ingin melamar tapi tidak dengan bahasa melamar, ya, atau dengan bahasa menginginkannya atau yang lainnya. Artinya semua lafaz yang menunjukkan adanya keinginan untuk mengambilnya sebagai istri, ya, baik dengan cara yang jelas saya melamar kamu atau dengan bahasa yang lainnya, itu tidak ada permasalahan sama sekali, ya. Dan khidmah nikahnya khanfilah bisa langsung kepada sang wanita dan boleh juga langsung kepada walinya,
Nah, di sini ya kita sampaikan bahwa lamaran bisa langsung kepada wanita ya dan bisa langsung kepada kedua orang tuanya. Walaupun secara umum dalam adat di Indonesia itu langsung kepada kedua orang tuanya ya, baru kemudian wanitanya dimintai persetujuan. Namun bergeseran waktu dan juga adat yang kita miliki terjadi di zaman sekarang ini. Ya, sehingga banyak terjadi bahwa sang laki-laki itu melamar kepada sang wanita dulu, baru sang wanita ngomong ke bapaknya. Baru kemudian dipertemukan dengan sang laki-laki. Artinya sebetulnya sudah terjadi penerimaan lamaran itu pada sang putrinya. Baru ngomong ke bapaknya bahwa si fulan mau melamar saya. Padahal sudah ada kesepakatan untuk menikah sebelumnya. Ya. Maka kesepakatan antara laki dan perempuan untuk menikah ini sudah masuk dalam bentuk lamaran sebetulnya. Walaupun dalam urufnya kita belum dianggap melamar kalau belum bertemu dengan kedua orang tua sang wanita atau walinya sang wanita tersebut. Nah, sehingga perlu dipahami bersama bahwasanya lamar adalah pernyataan daripada sang laki-laki untuk menjadikan sang wanita sebagai istrinya. Ya. Baik secara jelas, lafadznya jelas, ataupun dengan cara kinayah ataupun sindiran ya, bahwa ia memang menginginkannya. Nah, khitbah ini pada asalnya dibolehkan. Ya. Namun terkadang hukumnya bisa jadi haram. Sebabnya bisa jadi ada dari dalam orang yang melamarnya. Ya. Misalnya masih ada hubungan mahram. Sehingga ada larangan khitbah mahram dengan mahram lainnya. Atau dia itu ada pada yang dilamar, ya, ya. Karena ada di sana pencegah pernikahan yang ada pada sang wanita. Misalnya, ya, dia masih dalam masa iddah. Ya. Maka dilarang adanya khitbah ataupun lamaran kepada wanita dalam keadaan masih dalam masa iddah. Iddahnya iddah rujuk. Karena ada namanya iddah talak 1, talak 2, dan talak bain, talak 3. Maka ketika ia masih dalam posisi masa iddah, ya, maka ia itu hukumnya hukum istrinya. Artinya masih hukum istri daripada sang suami yang mentalaknya dia. Sampai selesai masa iddahnya. Tentunya apabila dia masih statusnya istri, tidak mungkin boleh dilamar oleh orang lain. Karena masih statusnya adalah istri daripada sang suami tersebut. Ya. Demikian juga sang wanita ketika masa iddahnya itu, ya, iddah wafatnya sang suami. Ia ditinggal mati oleh sang suami. Ya. Maka tidak boleh mengkhitbah sang wanita tersebut dengan jelas, dengan lafaz tasrih jelas. Namun boleh dengan cara ta'rid. Seperti misalnya orang seperti kamu ini sangat mudah mendapatkan suami yang baru. Atau dengan bahasa-bahasa yang itu menampakkan bahwa ada di sana hasrat untuk melamar sang wanita. Nah, maka dibolehkan ya ketika dia itu dengan ta'rid bukan dengan tasrih. Ini yang seperti Allah Subhanahu wa taala firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 134 dan 135. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Orang-orang yang meninggal dunia dari kalian dan meninggalkan para istrinya, maka hendaknya para istri itu mengambil iddah 4 bulan 10 hari.
فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن بالمعروف. Dan jika telah selesai masa menunggunya tersebut, maka tidak mengapa kalian untuk berbuat, untuk melamarnya dan menikahinya dengan ma'ruf. Wallahi ma ta'maluna khabir. Dan Allah itu Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Wala junaha alaikum fima aradtum bihi min khitbatin nisa au aknantum fi anfusikum. Tidak mengapa bila antum itu aradtum bihi, memberikan sindiran kepada sang wanita. Jangan terlalu bersedih. Masih banyak orang yang bisa menggantikan suami kamu yang meninggal dunia tersebut. Tapi tidak ada bahasa yang sorry, yang jelas bahwa ia mau melamar sang wanita. Min khitbatin nisa. Au aknantum fi anfusikum, atau sembunyikan hati kamu. Sembunyikan dalam hati kita, nanti begitu selesai masanya baru menyampaikan lamarannya. Menunjukkan bahwa dibolehkan bagi wanita yang masa iddahnya karena meninggal suaminya untuk dilamar secara sindiran. Artinya dibuat bahasa-bahasa di mana membangkitkan sebuah opini, bahwa di sana ada harapan untuk mendapatkan pengganti dari suaminya tersebut. Ini dari nas Al-Quran ini jelaskan bahwasanya tidak boleh seorang itu yang pertama mengkhitbah orang yang sedang dalam masa iddah talak raj'i, karena dia adalah istri daripada sang suami yang lama. Yang kedua, pada yang tinggal mati oleh suaminya, maka selama masa iddah masih menunggu 4 bulan 10 hari tersebut tidak boleh melamar secara tasrih, secara jelas. Namun boleh dengan apa? Sindiran. Nah, yang masalah adalah bagaimana bila ia sedang dalam posisi iddah, tapi iddahnya talak bain, talak 3 misalnya. Atau fasakh seperti khulu misalnya. Apakah boleh untuk mengkhitbahnya dengan sindiran? Ada dua pendapat para ulama rahimahullah. Yang pertama mengatakan bahwa orang wanita yang sedang masa iddah dengan talak bain, yang bainunatus sughra, yang fasakh karena mungkin khulu atau yang lainnya, yang sifatnya itu bainnya bain sughra, di mana sang suami masih boleh menikahi dia selesai masa menunggunya. Artinya tidak mengharamkan suami untuk menikahi perempuan yang sudah khulu. Maka tidak boleh mengkhitbahnya secara jelas dan juga sindiran dalam masa iddah tersebut. Ini pendapatnya mazhab Al-Hanafiyah. Yang kedua mengatakan boleh dengan ta'rid saja. Boleh dengan sindiran saja pada lamaran perempuan yang masa iddahnya bukan rujuk, bukan bukan talak raj'i. Baik itu ditinggal mati oleh suaminya, atau karena nikah syubhah, atau karena perpisahan tolak bain, tolak bain, atau dengan fasakh. Inilah pendapat jumhur ulama dari 3 madhab yang terkenal, madhab Malikiyah, Syafi'i, dan juga Al-Hanabilah. Di sini kita lihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskan tentang talak bain. Hanya menjelaskan tentang talak raj'i dan talak karena meninggalnya sang suami. Nah, talak yang dengan suami ini, suami meninggal dunia ini kan itu artinya dia itu nggak mungkin bersatu kembali. Maka yang talak bain dikiaskan kepada orang yang tinggal mati oleh suaminya, sama-sama berpisah dan tidak bisa berkumpul kembali, sehingga dibolehkan dengan cara ta'rid, sindiran, dan tidak boleh
secara apa? Secara at-tasrih, secara tasrih. Yang kedua, bahwasanya kekuasaan sang suami yang menceraikan dengan cerai talak bain ini tidak ada karena dia sudah lepas daripada ikatan pernikahan. Nah, sehingga otomatis orang lain boleh untuk menyampaikan dengan sindiran, ya, untuk melamar sang wanita tersebut. Sehingga sang wanita itu ketika masa iddah bisa berpikir, ya, ketika suami yang pertama yang menceraikan dia itu untuk maju, ya, dia bisa menolak karena sudah dapat bahwa ada orang yang memang punya sinyal mau menikahi setelah masa iddahnya selesai. Dan ini lebih rajih, wallahu alam bisawab. Demikian beberapa hukum, ya, berkenaan dengan apa? Dengan lamaran ini. Yang jelas bahwa lamaran itu adalah perkara yang sunnah, ya, tidak wajib dan juga tidak mempengaruhi keabsahan sebuah pernikahan. Sehingga apabila didapatkan nanti ada orang yang datang langsung dinikahkan pun tidak ada masalah tanpa ada lamaran kepada wanita atau kepada orang tuanya. Ya. Namun tentunya lebih baik kita mengamalkan yang sunnah dan juga yang urufnya berlaku di negara kita ini bahwa pernikahan dengan lamaran. Wabillahi taufik. Ya, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas bimbingan dan pelajaran yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Semoga mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa mengamalkan ilmu tersebut dalam rangka kita mendapatkan pasangan hidup yang baik yang soleh maupun yang solehah. Silahkan bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan ini, ada beberapa waktu menit ke depan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung kepada Ustadz. Halo. Pertanyaan dari pesan singkat dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, ketika sudah saling suka antara laki-laki dan perempuan, kemudian sang laki-laki datang ke pihak perempuan dengan mengkonfirmasi sebelumnya ingin melamar, dan terjadi pertemuan dua keluarga. Disitulah terjadi pembicaraan tawar-menawar tentang prosesi, tentang penyerahan dan lain sebagainya. Ada sesuatu hal yang menyebabkan lamaran ini jadi sedikit agak kurang cair atau kurang nyaman dari persyaratan-persyaratan yang disampaikan. Nah, bagaimanakah kita menyikapi agar terjadi kesepakatan di dalam lamaran tersebut? Silakan. Ya. Jadi memang ada hak dari dua belah pihak untuk bernegosiasi, ya. Artinya dalam artian bahwa seorang yang akan menikah tentunya memiliki visi misi tertentu, punya keinginan tertentu. Jika juga sang wanita pun sama, ya, ingin mendapatkan yang paling maslahat untuk sang wanita atau untuk keluarga sang wanita. Sehingga akhirnya semua menyampaikan syarat atau menyampaikan permintaan-permintaan yang memang kadang-kadang membuat suasana lebih kaku atau tidak mencair. Artinya tidak mudah untuk ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Sehingga pentingnya Anda membawa kerabat Anda, orang tua ataupun family yang mampu bicara baik dan enak. Sehingga akan memudahkan proses kita dalam membuat kesepakatan antara dua belah pihak. Misalnya menentukan hari pernikahan, ada yang pengen hari Jumat, ada yang pengen hari Ahad, dan yang lain sebagainya. Dengan banyak pertimbangan. Mungkin kalau hari Minggu, hari Ahad kan libur, sehingga mungkin kan aja undangan bisa mudah datang ke tempat walimatul urusnya. Atau mungkin hari Jumat sore, kan sama juga, itu sudah pada libur juga, walaupun sebagiannya yang shift siang atau shift siang, ya, itu nggak bisa datang. Makanya ada negosiasi antara kedua belah pihak. Maka sekali baiklah kita sebagai seorang muslim berusaha untuk mudah.
dicari yang termudah, yang terbaik, yang bisa disepakati bersama oleh dua belah pihak. Kan tentunya lebih nyaman bila Anda menikah dengan kesepakatan bersama ketimbang apa? Dengan pemaksaan satu pihak dalam hal ini. Jadi upayakan sikapi dengan baik bahwa itu semua adalah bagian dari proses yang harus dilalui oleh kita untuk mengetahui ya kira-kira keluarga pasangan kita ini bagaimana, sehingga nanti kita bisa ke depannya ya menyikapi dengan baik semua yang ada dalam keluarga istri kita tersebut. Karena kita menikah bukan hanya dengan sang wanita saja hubungannya, namun juga dengan dua keluarga besar ya, mertua dan juga orang tua kita. Sehingga dengan adanya negosiasi ini akan dapatkan sebuah kelebihan, saya lihat ya, adanya tambahan pengetahuan kepada Anda tentang kondisi keluarga sang istri. Apakah tipenya ada ahlud dunia, artinya semuanya berpikir apa? Bagaimana uang dan uang, atau dia itu orang yang ahli agama yang berpikir adalah akhlaknya Anda dan bagaimana agamanya Anda. Sehingga kalau itu akan apa nanti dalam menyikapinya setelah pernikahan. Kalau dia itu ahlu dunia, maka Anda bisa mendakwahi mereka dengan harta yang dimiliki, dengan memberi sambil mendakwahkan mereka untuk kembali kepada agama yang benar. Kalau ternyata calon keluarga besar itu adalah orang-orang yang memang sedang agama, lebih mudah Anda untuk bicara tentang syariat sama mereka. Sehingga nanti akan muncul sebuah nego yang cukup baik, dan ini menunjukkan Anda akan jadi diuji di awal sebagai pemimpin bagaimana memecahkan masalah dan bagaimana bernegosiasi yang baik dengan orang lain. Sehingga mudah-mudahan akan terbentuk kemampuan berkomunikasi yang nanti akan bermanfaat untuk Anda di pernikahan Anda. Jadi Anda harus bersikap positif bro. Positif apa? Thinking ya, bahwa mereka ini memang seperti itu untuk memberi penjelasan kepada kita bagaimana keadaan mereka sesungguhnya, dan itu saya lihat cukup bagus kalau Anda mau memanfaatkan untuk bisa bersikap benar ketika telah menikah dengan sang istri. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Selanjutnya kami bacakan kembali dari Ibrahim di Sidoarjo, Jawa Timur. Ustadz, bagaimana hukumnya menikahkan wanita yang hamil di luar nikah dengan calon pasangannya yang tentu yang menghamilinya, dengan maksud hal ini untuk menutupin aib, khususnya aib keluarga, karena ini kalau ketahuan sama masyarakat menjadi yang membuat aib keluarga. Silakan. Sebetulnya yang kita sayangkan adalah niatnya tersebut. Harusnya bukan itu yang berniat, adalah menyelamatkan kedua-duanya. Artinya mengajak keduanya untuk tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dulu. Ya, kita kadang-kadang dihantu-hantu oleh sesuatu yang tidak pasti. Apakah benar bila tidak dinikahkan kemudian akan timbul aib ya, yang membuat muka kita jadi coreng-coreng? Belum tentu. Ya. Belum tentu. Tapi yang jelas bahwa menyelamatkan keduanya ini itu yang terbaik. Selamatkan mereka, suruh taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar ia kemudian mau kembali kepada kebenaran. Karena apalah manfaatnya dinikahkan ketika itu kemudian bercerai lagi setelah itu. Artinya hanya untuk semata-mata menyelamatkan muka orang tua yang sudah berbuat salah sebelumnya. Kenapa saya katakan orang tua salah? Karena tetap itu kan hasil ya, akibat daripada orang tua yang tidak memberikan pendidikan yang baik kepada sang anaknya atau tidak menjaga dengan baik. Maka resikonya kita membuat anak bebas memilih pasangannya, bebas untuk berpacaran, bebas untuk gaul dengan semua orang. Itu berisiko sekali untuk muncul apa? Perzinahan. Dan kalau ada perzinahan, resiko hamil itu satu hal yang apa? Logis ya. Logis, artinya kalau sudah sampai ada hubungan seksual ya, maka logisnya akan ada resiko hamil.
Nah, kita jangan sampai karena menanggung resiko tersebut akhirnya menghalalkan segala cara. Maka niatnya dirubah dulu, bukan untuk nutupi aib. Nah, kita sebagai muslim ini apabila memang aib kita miliki ya kita terima, kita perbaiki. Ya. Artinya kita perbaiki aib tersebut. Supaya apa? Supaya nanti jadi kebaikan kita. Jangan kita itu berusaha tutup aib kemudian tidak berpikir kepada masalah yang lebih besar lagi. Jadi yang saya ingin sampaikan bahwa kita jangan takut aib kita ya, orang tahu. Tapi yang lebih parah adalah kita nutupi aib tanpa ada perbaikan. Ya. Maksud saya itu kita emang wajib ya nutupi aib, itu wajib. Nah, karena apa? Karena kita pengen yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja ya. Tapi tidak berarti bahwa kita tahu itu aib bagi kita semua, kita kemudian hanya nutupi aib itu semata tanpa memperbaiki. Sehingga cuman masyarakat nggak mengecam saja, tapi juga ketahuan juga akhirnya. Karena orang hitung juga kalau sudah hamil 3 bulan, kemudian 4 bulan kemudian kok lahir, dipertanyakan kok bisa lahir 4 bulan setelah pernikahan. Jadi sebetulnya tidak menutup aib, ya. Tidak menutupi aib secara apa, teori Anda kalau dinikahkan sudah hamil dinikahkan, kemudian usia hamilnya itu belum 9 bulan sudah lahir, ya normal, ya enggak, maka orang mempertanyakannya kok bisa baru nikah 4 bulan sudah punya anak yang keluar dari kandungannya. Kan sama aja, nggak ke tutupi aibnya. Tapi kalau kita kemudian memperbaiki dulu, mereka dipanggil, mereka disuruh bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan disuruh belajar agama, kemudian baru berpikir apa yang terbaik. Apakah yang terbaik adalah dinikahkan atau nanti nunggu lahir dinikahkannya. Kalau secara hukum jelas bahwasanya ada beda ulama dalam masalah ini. Ya, yang rajul alam bisawab dari semuanya adalah sah pernikahannya, tapi tidak digauli sampai melahirkan anak tersebut, ya, sampai melahirkan anak tersebut. Ini yang saya pandang lebih rajih dalam pendapat para ulama rahimahullah. Walaupun Ibnu Qayyim dan juga Taimiyah mengatakan wajib bertobat dan suruh menunggu sampai lahir baru dinikahkan keduanya. Jadi ingat ya, tujuannya walaupun hukumnya secara hukum itu masih dibolehkan untuk menikahkannya, tapi ingat tujuannya jangan nutup aib, sebab itu nggak ketutupan juga, aib akan tampak juga, ya, tapi diperbaiki, sehingga perbaikan yang utama adalah perbaikan. Bagaimana anak itu kemudian sadar ia telah berbuat dosa besar, mau bertobat. Nah kalau sudah tobat dia nggak ngulangi lagi. Yang kedua, dia harus belajar lagi agama agar dia bisa menjaga anaknya ke depan. Sebab anak ini juga butuh penjagaan. Butuh penjagaan dari kedua orang tuanya. Ya. Anak yang lahir dari dua pernikahan itu butuh penjagaan dari kedua orang tuanya agar mereka itu dibina dengan agama yang baik. Ya. Sehingga kalau dengan agama yang baik nanti dibinanya, orang tua juga menjadi orang yang soleh juga setelah itu, maka subhanallah, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapus keburukan, ya, orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang diutamakan adalah bagaimana keduanya bertobat dulu baru berpikir untuk menikahkannya, bukan karena tipe aib, tapi untuk agar keduanya ini bisa istiqomah di atas kebaikan dan amal soleh, tidak istiqomah dalam keburukan dan perzinahan yang ada. Wallahu alam bissawab. Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya, semoga bermanfaat. Selanjutnya kami akan bacakan kembali dari pesan singkat dari hamba Allah yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ana mau bertanya soal kebiasaan yang namanya tunangan. Apakah hukum tunangan dalam Islam? Mohon penjelasannya, Ustaz. Syukron. Pertunangan yang saya pahami adalah pengikatan, ya, pengikatan antara laki-laki dan perempuan untuk jenjang pernikahan.
dan dia bukan pernikahan. Bukan pernikahan. Dengan banyak kejadian yang ada, orang sudah tunangan tetap masih tidak menikah, kan gitu. Artinya dia itu ibarat seperti lamaran sebetulnya. Seperti lamaran, tapi dilaksanakan dengan cara yang lainnya, yang kesannya bahwa sudah pasti akan jadi suami istri. Ini termasuk memastikan yang belum pasti. Ya, dan itu nggak baik. Nggak baiknya yang pertama, tidak ada dalam Islam hal tersebut. Yang kedua, membuat hubungan keduanya bebas. Ya, bahkan dikhawatirkan akan ada perzinahan karena sang perempuan sudah merasakan ia sebagai bakal suami yang 90% akan jadi suaminya, sehingga dia bisa lebih bebas ya dari hubungan yang berbahaya tersebut. Merasa aman dalam hal ini. Yang ketiga juga akan membuka pintu syaitan untuk menggoda mereka. Ya, sehingga akan muncul ketergantungan hati dan harapan kepada sang laki-laki. Dan akhirnya apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan, sulit untuk kalau sampai gagal karena hal, maka akan muncul sakit hati yang cukup hebat. Tunangan kok nggak jadi. Oleh karena itu, harapan kita sebagai kaum muslimin, ambillah petunjuk Islam. Lamaran selesai, ada kesepakatan menikah, segera dinikahkan. Kenapa? Karena untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan. Bil khusus di zaman sekarang ini, di mana orang tua tidak mungkin bisa membatasi pergaulan mereka. Setelah lamaran, kemudian pertunangan, maka susah orang tua akan membatasi hubungan mereka. Ketika mau dilarang, kan sudah tunangan. Nah, oleh karena itu, jagalah, jangan sampai anak kita berbuat dosa dan maksiat sebelum pernikahan. Dikhawatirkan nanti dosa dan maksiat ini memiliki efek buruk pada pernikahan kedua anak kita tersebut. Oleh karena itu, orang tua hendaknya menghilangkan adat yang seperti ini, tradisi yang ini saya lihat kurang baik, ya, ada, dan apalagi Islam tidak menganjurkannya sama sekali. Jadi tinggalkan, ya. Lebih baik kita mencari yang sudah ada tuntunannya yang jelas, yaitu dengan melamar sang wanita dan kemudian menetapkan pernikahan sesegera mungkin. Semakin jauh, semakin lama jeda antara lamaran dan pernikahan, semakin beresiko. Beresiko. Ada perubahan keinginan pun terjadi. Banyak orang sudah melamar, kelamaan pernikahannya akhirnya gagal di tengah jalan. Dan akhirnya karena gagal, timbul masalah saling musuh antara dua keluarga. Ini udah begitu, ini udah begini. Akhirnya malah tidak menjadi maslahat, malah madarat bagi kedua belah pihak. Maka Islam jelas. Lamaran selesai, dinikahkan secepat mungkin sesuai dengan kelonggaran yang dimiliki oleh kedua belah pihak. Kalau nggak punya orang tua walimatul urus, bisa dinikahkan dulu, baru walimahnya ditunda sebulan, 2 bulan akan datang. Sehingga itu pun kemudahan dari Islam terjadi. Sehingga ketika sampaikan pernikahan, bahwa saya telah menikah pada tanggal sekian, bulan sekian di KUA dengan resmi, sehingga orang tahu ya, bahwa oh ternyata pernikahannya setengah tahun setelah dia menikah. Kemudian kok 3 bulan kemudian melahirkan anak, juga nggak curiga. Kenapa? Karena sudah 4 tambah 3 sudah 7 bulan, sudah mungkin orang akan lahir dalam hal ini. Tapi kalau kemudian ditunda pernikahannya sampai setengah tahun, sampai setahun, dikhawatirkan nanti laki-lakinya berubah pikiran, atau perempuan sudah nggak punya mood untuk menikah dengan laki-laki tersebut, atau terjadi hal-hal yang nggak diinginkan pada perjalanan, ya, sehingga akhirnya gagal pernikahannya tersebut. Maka bagus adalah amalkan Islam, lamaran, kemudian diusahakan untuk membuat pernikahan sesegera mungkin,
Kalau emang nggak mampu langsung besar pernikahannya, maka mungkin dengan pernikahan kecil-kecilan dengan KUA, kemudian baru mengadakan ketika longgar hartanya untuk diwalimatul uruskan yang lebih besar. Wabillahi taufik. Baik, Ustaz, terima kasih atas jawaban juga nasihat yang telah disampaikan. Karena terbatasnya waktu pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini, sebelum kami akhiri, mohon ikhtitamnya, Ustaz. Silakan. Alhamdulillah. Nggak terasa ya waktu kita berjalan dengan sangat cepat sekali. Kita hanya mengucapkan syukur dan terima kasih kepada teman-teman ya di Roja dan juga para pemirsa, para pemerhati Roja di mana tempat berada. Yang jelas kita harus berusaha untuk lebih bertakwa Subhanahu wa taala. Lebih banyak belajar lagi ya, dan berusaha untuk mengamalkan Islam semampu kita di saat-saat seperti ini di mana orang-orang memusuhi kebenaran dengan sangat hebat sekali dan orang berusaha untuk membuat kamuflase ya, sehingga yang benar dibalik dari kayaknya salah, yang salah dibungkus kayaknya paling benar ya. Menuduh orang ya, sembarangan padahal dia adalah pelakunya sendiri, atau bahasa adalah maling teriak maling. Itu sudah jadi hal yang biasa di zaman sekarang ini. Dusta, bohong sudah jadi kebiasaannya di banyak orang. Maka tidak ada lagi kita kecuali semakin semangat untuk belajar agama dan semakin semangat untuk beramal dengan ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Yakinlah dengan terus berdoa sama Allah, dimudahkan untuk bisa jadi hamba yang saleh dan belajar terus agama ini dan berusaha mengamalkannya. Allah akan berikan taufik kepada kita untuk bisa jadi hamba Allah yang saleh dan salehat, yang diharapkan bisa memberikan keberkahan bagi kita, keluarga, dan juga bangsa Indonesia ini. Mari kita berjuang. Selamat bagi yang sudah berjuang dan yang belum semangat untuk berjuang kembali. Kenapa? Inilah dunia. Butuh perjuangan kita untuk bisa menempuh yang terbaik dan ada di atas jalan yang terbaik. Demikian mohon maaf kekurangan yang ada. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.